Pemirsa, di liputan kali ini kami akan menyampaikan kepada Anda tentang hak milik intelektual. Kami kelompok 5 beranggotakan saya Jan Liamat Saragi, yang kedua Evelyn Patricia, yang ketiga Kairunisa, dan yang keempat Tribunga Artati. Hak milik intelektual atau HMI adalah hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna secara ekonomi. HMI meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Menurut WIPO atau World Intellectual Property Organization, HMI bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan penghargaan hukum terhadap karya intelektual. Jenis-jenis hak milik intelektual. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh karyanya lagu, buku, film, lukisan, fotografi, arsitektur, dan perangkat lunak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Contoh, penemuan mesin, proses industri, atau produk teknologi baru. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa milik satu pihak dengan pihak lainnya. Contohnya logo, nama dagang seperti Indomie, Tokopedia, dan lain sebagainya. Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan memberikan kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu. Contohnya kopi Gayo, garam Kusamba, dan tenun Jepara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi karena tidak diketahui oleh umum serta dijaga kerahasiaannya. Contohnya formula minuman, metode produksi, strategi bisnis. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna dalam suatu produk yang bersifat estetis dan bisa diproduksi secara massal. Contohnya desain botol parfum, kursi modern, dan sepatu. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak atas rancangan peletakan elemen dalam sirkuit terpadu atau chip elektronik. Contoh desain layout chip pada ponsel atau komputer. Materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tujuan hak milik intelektual. Yang pertama ada melindungi karya intelektual, memberikan perlindungan hukum agar karya ciptaan kita tidak diceplak atau disalahgunakan oleh orang lain. Yang kedua ada mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan adanya perlindungan, individu ataupun perusahaan lebih termotivasi untuk menciptakan hal yang baru. Yang ketiga ada memberikan kepastian hukum, menjamin kejelasan siapa memiliki hak atas suatu karya yang penting dalam urusan bisnis, lisensi, ataupun kerjasama. Yang keempat ada menjamin penggunaan yang adil, mengatur batas-batas penggunaan karya oleh pihak lain agar tidak terjadi pelanggaran ataupun penyalahgunaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu manfaat hak milik intelektual atau HMI dalam hukum bisnis. Yang pertama yaitu keunggulan kompetitif. Bagi perusahaan memiliki HMI seperti merek dagang atau paten memberikan keunggulan kompetitif yang dapat digunakan untuk membedakan produk atau layanan mereka di pasar. Yang kedua yaitu ada sumber pendapatan. HMI dapat menjadi sumber pendapatan melalui lisensi atau royalti. Perusahaan atau individu dapat menyewakan hak mereka kepada pihak lain yang ingin menggunakan karya tersebut, memberikan aliran pendapatan tambahan. Yang ketiga yaitu ada menjaga reputasi bisnis. Merek dagang yang terdaftar memberikan perusahaan kendali atas reputasi dan citra milik mereka di mata konsumen. Perlindungan atas hak cipta dan merek dagang mencegah barang tiruan atau barang dengan kualitas yang rendah yang dapat merusak citra perusahaan. Yang keempat yaitu memudahkan ekspansi pasar.
Perusahaan yang memiliki hak milik intelektual yang dilindungi dapat memperluas pasarnya lebih mudah karena adanya perlindungan yang sah atas kekayaan intelektual yang mereka miliki. Yang kelima yaitu ada melindungi investasi dalam R dan D. Paten, misalnya memberikan hak eksklusif atas temuan atau inovasi baru yang dapat melindungi investasi besar dalam riset dan pengembangan atau R&D, memberikan perusahaan waktu dan ruang untuk mendapatkan keuntungan dari inovasi mereka. Yang keenam yaitu mengurangi risiko sengketa, di mana dengan adanya pengakuan hukum atas hak milik intelektual, risiko sengketa terkait kepemilikan atau penyelenggaraan dapat diminimalkan karena adanya dasar hukum yang jelas. Materi selanjutnya yaitu ada relevansi hak milik intelektual dalam hukum bisnis sangat penting karena hak ini melindungi karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan strategis bagi pelaku usaha. Berikut beberapa alasan mengapa hak milik intelektual atau HMI sangat relevan dalam hukum bisnis. Yang pertama yaitu ada perlindungan aset tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual atau HKI seperti merek dagang, paten, hak cipta, dan desain industri merupakan aset penting perusahaan. Perlindungan hukum terhadap aset ini mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain dan menjaga nilai bisnis. Yang kedua, keunggulan kompetitif perusahaan yang memiliki hak eksklusif atas invensi atau merek tertentu bisa mendominasi pasar karena konsumen mengasosiasikan kualitas dan keunikan pada produk tersebut. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan HMI bisa menjadi komponen penting dalam penilaian aset perusahaan, terutama dalam akuisisi, merger, atau penawaran saham. Contohnya, merek dagang terkenal dapat meningkatkan valuasi perusahaan secara signifikan. Yang keempat yaitu ada mendorong inovasi dan kreativitas dengan perlindungan hukum. Pelaku bisnis bisa terdorong untuk berinovasi karena mereka yakin karena karya mereka tidak akan mudah ditiru tanpa konsekuensi hukum. Yang kelima yaitu penting dalam kontrak dan lisensi. Banyak perjanjian bisnis seperti lisensi, waralaba, atau joint venture bergantung pada hak milik intelektual. Dalam hukum bisnis ini mengatur siapa yang memiliki hak atas apa dan bagaimana hak itu bisa digunakan atau dipindah tangankan. Yang keenam yaitu ada perlindungan dari persaingan tidak sehat. HMI mencegah seperti pembajakan, pemalsuan, dan plagiarisme yang bisa merugikan pemilik asli dan merusak reputasi pasar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu hak pemilik HKI. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada hak eksklusif, pemilik berhak penuh atas karya ciptaannya dan melarang orang lain menggunakan karya tanpa izin. Yang kedua ada hak ekonomi, karya bisa menjadi sumber penghasilan seperti musik ataupun desain. Yang ketiga ada hak moral, nama pencipta harus tetap dicantumkan meskipun karyanya sudah dijual. Yang keempat ada hak mengalihkan ataupun melisensi. Pemilik dapat menjual ataupun memberikan hak izin pakai kepada pihak lain melalui perjanjian. Yang ke B ada kewajiban pemilik HKI. Menggunakan hak secara aktif, hak seperti hak paten harus dimanfaatkan agar tidak gugur. Yang kedua ada menggunakan hak secara etis. Tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Yang ketiga ada membayar royalti. Wajib membayar sesuai kesepakatan jika kita menggunakan karya orang lain yang berlisensi. Yang keempat ada menghormati hak orang lain. Tidak boleh menyalin ataupun menggunakan hak karya tanpa izin. Baik, presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya adalah hak milik intelektual atau HMI merupakan aset penting dalam dunia bisnis karena melindungi hasil karya, inovasi, dan identitas usaha. Perlindungan hukum terhadap HMI seperti merek dagang, hak cipta, dan hak paten sangat relevan untuk menjaga keunggulan kompetitif, mencegah pembajakan, serta memberikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan HMI yang baik adalah bagian penting dari strategi bisnis yang berkelanjutan.